Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara semua yang diberkati Tuhan, sidang jemaat dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Saudara, sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Bapa, karena sungguh kebaikanmu, kemurahanmu, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, selalu mengalir dalam kehidupan kami dan menjadi pengalaman kami. Satu bukti Tuhan kami boleh ada lagi sampai pada pagi hari ini. Kami sebelum melangkah Tuhan di hari yang baru ini, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu firman-Mu, kami rindu suara-Mu, karena firman Allah lah yang memberikan kami kekuatan, firman Allah lah yang bisa memberikan kami tuntunan, serta memimpin kami, sehingga kami tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam berpikir. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Allah pada pagi hari ini dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan pasal 8, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-17. Ulangan 8 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat firman Allah ini, pertama-tama firman Allah ini disampaikan, ditujukan kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, sebelum mereka menempati kota-kota di negeri Kanaan yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu saudara suatu negeri yang kaya, satu negeri yang subur, satu negeri yang berlimpah-limpah, yaitu susu dan madu. Dengan kata lain saudara, negeri yang sangat makmur, negeri yang sangat indah, di mana bangsa Israel memiliki pengharapan untuk mereka hidup jauh lebih layak, jauh lebih makmur, jauh lebih sejahtera dibanding ketika mereka berada di tanah Mesir. Itulah saudara, ketika Tuhan memanggil seseorang, Tuhan tidak pernah salah dalam rancangan. Tuhan tidak pernah keliru, saudara-saudara, ketika Tuhan memanggil dan menyuruh seseorang ke suatu tempat. Ketika Tuhan menyuruh dan mengutus seseorang ke satu tempat, saudara-saudara, itu berarti Tuhanlah sebagai jaminannya. Seperti bangsa Israel dan juga seperti Abraham. Ketika Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar dari negerinya, untuk keluar dari kampungnya, untuk keluar dan meninggalkan ayah ibunya, orang tuanya, sanak saudaranya, dan pergi ke suatu tempat yang secara manusia belum jelas. Pergi ke suatu negeri yang tanpa alamat, sebab Allah waktu itu tidak memberitahu kemana Abraham akan disuruh. Tetapi Allah hanya berjanji bahwa Allah punya
rencana dalam hidup Abraham. Allah akan memberkati dia, Allah akan menjadikan dia bangsa yang besar, Allah akan menjadi dia bapak-bapak dan keturunannya yaitu raja-raja. Itu saja. Tetapi tempatnya, alamatnya, daerahnya, kawasannya tidak diberitahu oleh Allah. Tetapi Abraham, dia merespon panggilan Allah, dia merespon firman Allah, dan dia pergi tanpa tanya. Dia berangkat dengan iman. Dan saudara, apa yang terjadi? Bahwa benar Allah memberkati Abraham. Nah, saudara, demikian juga dengan bangsa Israel. Allah memanggil mereka dari Mesir, keluar dari Mesir. Allah bebaskan mereka dari Mesir, dan Allah bawa mereka ke satu negeri, ke satu daerah yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Negeri yang berlimpah. Hanya saudara, sebelum mereka menempati dan menduduki tempat-tempat itu, Tuhan sudah berfirman. Sebab Tuhan tahu, saudara-saudara, kelemahan manusia. Kelemahan manusia itu yaitu gampang lupa. Kelemahan manusia itu suka lupa, ya, suka lupa, suka hilaf, ya. Seringkali manusia itu lupa diri. Ketika sudah diberkati, ketika sudah sukses, lupa dari mana dia diberkati, dari mana dia sukses, dan lain sebagainya. Nah, saudara, kalau kita membaca ayat 11 mulai dari Ulangan ini, Tuhan katakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah-perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiami. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk membuat baik kepadamu akhirnya. Nah, datang pada ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, saya katakan tadi, sifat manusia itu gampang lupa. Nah, kalau manusia itu sudah lupa, apa yang terjadi? Dia menjadi sombong, dia menjadi angkuh, dia menjadi tinggi hati. Kalau dia sudah sombong, sudah angkuh, sudah tinggi hati, apa sudah saudara? Ya, dia mulai menepuk dada. Karena saya, karena aku, karena kehebatanku, karena kekuatan. Firman Allah sudah katakan dalam ayat 11 mulai, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan-ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, manusia kalau sudah diberkati, kalau sudah jaya, kalau sudah sukses, sudah saudara apa? Dia jadi sombong, jadi angkuh. Kemudian dia tidak lagi menganggap bahwa dia memperolehnya itu dari orang, dari Tuhan dan lain sebagainya. Apalagi dia melupakan firman Tuhan, dia melupakan perintah-perintah Tuhan, dia melupakan tita-tita Tuhan. Saudara, banyak orang ketika diberkati, dia lupa pada firman Tuhan, dia lupa perintah Tuhan, dia lupa ketetapan-ketetapan, dia mulai melanggar
karena sudah diberkati, karena sudah sukses, sudah banyak uang, dia tidak lagi taat. Waktu susah taat, waktu susah setia, tapi ketika diberkati lupa dan menjadi sombong. Firman Tuhan sudah katakan hati-hati, sebab saudara, segala sesuatu yang kita miliki itu dari Tuhan, kata firman Allah. Jangan kamu anggap kekuatanku, kemampuanku, kehebatanku, karena hikmatmu dan lain sebagainya. Semua itu dari Tuhan. Firman kata, janganlah kau katakan dalam hatimu kekuatanku, kekuasaanku, kehebatanku. Sebab firman Allah katakan dalam Mazmur Fatsalnya yang ke 127. Kalau saudara baca Mazmur 127 ayat 1 dan ayat 2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, firman Allah jelas, semua sia-sia. Apa yang kita lakukan sia-sia kalau bukan Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara berkati, saudara sukses, jangan anggap itu karena kekuatanku, karena hebatan. Bukan, saudara, itu karena Tuhan yang memberkati engkau, karena Tuhan yang mengangkat engkau. Hagai Fatsalnya yang ke-1, kalau saudara baca dalam kitab Hagai Fatsalnya yang ke-1, saudara, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Saudara perhatikan di situ, Hagai Fatsal 1 ayat 5 sampai ayat 7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Saudara, artinya apa ini, saudara? Oke, kalau saudara mungkin, saya hebat, kekuatanku, kemampuanku saya memperoleh. Tapi saudara, firman Allah katakan ada banyak orang sukses, ada banyak orang diberkati, tapi tidak bisa menikmati berkat. Jangan sampai saudara sukses, jangan sampai saudara berlimpah harta kekayaan, tapi saudara tidak bisa menikmati. Kenapa tidak bisa menikmati? Karena saudara membelakangi Tuhan. Dan mungkin saudara mencarikan berkat itu hanya untuk orang lain. Di jalan saudara dirampok, di jalan dicuri, ditipu dan lain sebagainya. Ya, saudara berhasil, sukses, tapi tidak bisa menikmati. Sebab Amsal 10 ayat 22, ayat terakhir saya baca 10, Amsal 10 ayat 22, dia berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Haleluya, saudara. Kalau Tuhan memberkati dan itu berkat Tuhan, Tuhan memberkati, saudara, kita akan menikmatinya, kita akan bahagia dengan berkat itu. Haleluya. Tuhan kiranya menolong kita. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita tinggi hati, jangan sampai kita angkuh, jangan sampai kita menganggap karena saya hebat, karena saya mampu dan lain sebagainya, saya peroleh semua. Itu semua dari Tuhan, itu berkat Tuhan semua, bukan karena kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Firman Allah merupakan peringatan bagi kita di hari-hari ini. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh termeterai dalam hati kami, supaya kami berjaga-jaga ketika kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami tidak sombong, kami tidak melupakan Tuhan, kami tidak melupakan perintah-perintah-Mu. Kami tetap setia dan taat kepadamu, Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.